Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat firman Tuhan, saudara. Ada sebuah pujian baru yang beberapa waktu lalu kita rilis. Dan hari ini kita bawakan jadi berkat buat setiap kita, saudara. Ku ingin bersamamu, berjalan dalam terangmu, mengenalmu sepanjang waktu selama hidupku. Tak mau jauh darimu, dekat selalu di hatimu. Ku berteduh sepanjang waktu di dalam kasih-Mu. Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama. Ku ingin bersamamu, berjalan dalam terangmu, mengenalmu sepanjang waktu selama hidupku. Katakan, Tak mau jauh darimu, dekat selalu di hatimu. Ku berteduh sepanjang waktu di dalam kasih-Mu. berikan Roh-Mu Tuhan. Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Berikan Roh-Mu, berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Berikan Roh-Mu, berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Kau berikan buat setiap kami, Tuhan. Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk bisa berdiri sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari sama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas
dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Glory, haleluya, haleluya. Suasana Natal, damai turun dari surga ke bumi. Dan Dia sebagai Raja Damai. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia disebut anak-anak Allah. Terang telah datang dalam dunia yang gelap ini. Sehingga orang hidup di dalam terang bukan di dalam gelap. Penuh pengharapan dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan menanti-nanti janji Tuhan. Karena Dia telah mengirimkan Roh-Nya dalam hidup kita. Tuhan, biarlah pada hari ini damai sejahtera meliputi seluruh dunia. Di mana seluruh umat Tuhan, mereka yang merayakan suasana Natal ini. Supaya tidak ada lagi pertengkaran perselisihan. Baik keluarga, suami istri, anak orang tua. Antar jemaat, antar teman, bahkan antar gereja. Supaya semuanya hidup dalam damai. Karena Engkau adalah Raja Damai. Biar hati kami penuh dengan damai sejahtera. Walaupun dalam kesulitan apapun yang kami hadapi. Dalam setiap pergumulan masalah. Biarlah kami hidup dalam damai sejahtera. Karena kami tahu janji-Mu tetap ya dan amin. Berkati setiap orang-orang Tuhan yang dalam kelelahan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam pencobaan, baik dalam pekerjaan mereka, karir studi mereka, terutama iman mereka Tuhan, supaya kembali iman yang murni, hati yang suci. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memberikan pengharapan, membawa kami ke dalam janji dan terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Kita merayakan Natal itu mulai November suasana sampai dengan Januari pertengahan. Kenapa? Karena jangan sampai suasana Natal penuh dengan damai ini hanya cuma dinikmati 1-2 minggu. Sebab itu kita ingat resolusi kita, yaitu 2024, hidup damai, bersyukur dan sukacita sebagai murid Kristus. Tentunya damai, bersyukur dan sukacita itu ada dalam karakter Kristus, mega project karakter Kristus. Sehingga hari ini kita masuk di dalam mega project karakter Kristus hari Rabu yang akan kita bacakan bersama-sama. Saudara ikutin saya. Mega project karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Firman Tuhan juga berkata, saudara, bukan hanya berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Tapi disebutkan juga berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan diberi kemurahan. Juga dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena ia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena ia yang punya kerajaan surga. Bahkan dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara, dibenci oleh karena kebenaran.
Karena mereka lah saudara yang layak untuk kerajaan surga. Itu kata berbahagia pertama kali ketika Tuhan menyampaikan khotbahnya di bukit. Yaitu Matius pasal 5. Dengan kata 8 atau 9 kata berbahagia. Bagaimana kebahagiaan kita ini saudara di dunia ini saudara sudah lenyap. Kita harus kembali kepada firman Allah. Karena di dunia ini tidak ada saudara yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Walaupun harta sekalipun, firman Tuhan juga berkata, jikalau saudara kita diberi kekayaan, tapi kalau tidak diberi kuasa untuk menikmatinya, maka disebutkan saudara itu pun sia-sia. Banyak orang saudara diberikan rumah, diberikan kedudukan, tapi kalau tidak diberi kuasa menikmati, sia-sia. Oleh karena itu kita harus kembali kepada firman Allah. Damai dan kebahagiaan itu milik orang percaya kepada Tuhan. Kita lihat tema hari ini, yaitu tema karakter dan penyataan Allah. Kita tahu sekali waktu Maria, saudara, dia bertunangan dengan Yusuf. Maka malaikat Gabriel datang kepada dia dan berkata, salam damai sejahtera. Saudara, itu boleh dikatakan shalom. Kenapa? Karena sudah kehilangan damai sejahtera. Sehingga kemudian Maria bertanya, kenapa seperti ini? Maka disebutkan kamu akan mengandung. Dan dari Roh Kudus dan anak yang kamu kandung akan dilahirkan dan disebut Yesus. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia disebut anak Allah Maha Tinggi. Anak kudus saudara. Sehingga damai sejahtera itu turun ke bumi ini, saudara. Dan Yesus juga disebut, Yesus itu Raja Damai. Bagaimana kita mengatakan di gereja itu ada Tuhan atau tidak? Di rumah tangga ada Tuhan atau tidak? Di komsel kita ada Tuhan atau tidak? Di kantor kita ada Tuhan atau tidak? Ukurannya, saudara, apakah kita bisa menciptakan damai itu? Jikalau damai itu ada pada kamu, perdamaian itu, maka kita harus melakukannya, saudara. Jikalau perdamaian itu ada pada kita, dan kita bisa membuat perdamaian itu lebih cepat. Dan kita saudara hari ini, suami dan istri, kalau Natal ini kehilangan damainya. Dan benturan-benturan terus tidak ada gunanya. Saudara, kita harus belajar untuk satu dengan satunya itu mengerti. Kenapa, saudara? Kalau kita merasa memiliki suami, maka kita akan berantem terus. Karena kita akan mengatur suami kita. Kalau kita merasa memiliki istri, kita akan ngatur istri terus. Tapi kalau kita merasa dimiliki suami, saudara, kita nggak akan ribut, kita akan jaga diri kita baik-baik. Kalau kita merasa dimiliki istri, kemanapun kita pergi, kita tahu bukan milik, hidup ini milikku, saudara. Demikian banyak orang hari ini mengatakan, aku punya, saudara, Tuhan. Aku memiliki Allah, aku memiliki juru selamat, aku memiliki Roh Kudus. Itu jelas benar, karena dia orang percaya. Tapi kalau dia tidak dimiliki oleh Tuhan, kalau dia tidak merasa dimiliki oleh Roh Kudus, kalau dia tidak merasa dimiliki oleh Yesus, tidak ada gunanya kekristenan itu. Karena dia akan hidup menurut dia sendiri. Yesus itu kalau aku memiliki Yesus, aku akan perintah Yesus kalau aku mau melalui doa dan imanku. Tapi kalau aku dimiliki Kristus, saudara, aku adalah hamba Kristus. Di dalam doa, jadilah kehendakmu. Seperti Maria berkata, jadilah kehendakmu karena aku adalah hamba. Saudara, hari ini kekristenan itu tidak salah. Semua orang berkata, aku memiliki iman, aku memiliki Roh Kudus, aku memiliki dan semuanya. Pertanyaannya, Tuhan mati dan darahnya telah membeli kita. Saudara, sehingga kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Zaman dulu orang itu adalah budak.
Kalau saudara belikan itu budak kayak Yusuf. Di zamannya Yusuf, anaknya Yakub. Itu diperjualbelikan sebagai budak. Dilatih, disuruh kerja, diapain, terus di pasar dijual beli. Dan dia tidak punya hak. Itu zaman dahulu. Makanya kemudian Yesus turun pada zaman itu. Sehingga dia berkata, kamu dahulu adalah hamba dosa. Tapi sekarang telah dibeli oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam diri kita. Sehingga kita hidup tidak boleh semena-mena. Kita punya karunia, kita punya jabatan, saudara. Jangan semena-mena. Karena dikatakan ini ulang-ulang. Banyak orang berkata, aku telah mengusir setan, melakukan mujizat, bernubuat. Tapi Tuhan katakan enyala. Saudara, karena berbuat jahat. Jadi saudara kita jangan semena-mena. Artinya apa yang kita lakukan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kalau semua orang merasa bahwa aku dimiliki Tuhan, dimanapun dia hidup akan jaga-jaga dirinya dengan baik. Amin. Itu kuncinya untuk mengubah hidup ini. Kalau nggak ketemu kuncinya, seumur-umur kita ini terjebak di dalam doktrin yang beredar dan khotbah-khotbah yang beredar. Makanya kita kembali ke karakter Kristus dan kita kembali ke back to Jesus teaching. Itu saudara. Kita lihat dulu Matius pasal 2 ayat 10 sampai 15. Ketika mereka melihat bintang itu, yaitu orang Majus, sangat bersukacitalah mereka. Sukacita itu bukan karena banyak uang. Sukacita itu bukan karena dapat proyek. Sukacita itu bukan karena dapat pacar baru. Sukacita itu karena dapat penyataan Allah. Orang Majus ini sukacita, padahal perjalanannya berminggu-minggu melewati padang gurun. Orang Majus ini bersukacita, padahal dia membawa mazmur dan kemenyan untuk diberikan kepada Yesus, bukan dapat sesuatu. Kebanyakan kita sukacita kalau dapat sesuatu. Enggak pernah sukacita kalau kehilangan sesuatu. Kehilangan bukan karena ditipu orang, kehilangan karena kita murah hati. Untuk Tuhan semuanya. Makanya itu karakter Kristus harus dijaga. Orang Kristen telah kehilangan sukacita. Sehingga malaikat Tuhan datang, saudara, kepada para gembala di padang. Bersukacitalah. Saudara, hari ini telah lahir bagimu. Siapa saudara? Yesus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Luar biasa, bersukacita. Bukan karena ada sesuatu kita di dunia ini dapat sesuatu. Karena Yesus telah ada di muka bumi ini. Kalau tidak ada Tuhan, hidup kita ini apapun yang kita punya, kita akan menuju kepada dunia yang gelap. Kepada kebinasaan tanpa harapan. Jadi orang Kristen harus kembali, saudara. Sukacita bukan dapat sesuatu, tapi karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita telah dibeli dan menjadi milik Tuhan. Kita terus baca terus. Dan masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria, yaitu Yesus, ibunya. Lalu sujud menyembah Yesus yang masih bayi. 3 raja-raja atau 3 orang bijaksana. Menyembah bayi, saudara, Yesus. Siapakah Yesus itu? Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu menunjukkan kemurnian, saudara, hati. Dan untuk kepada Allah, baik di dalam doa, penyembahan maupun ibadah. Dan keharuman sebagai orang percaya. Terus. Dan karena mereka diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka berjalan dikasih visi. Mereka pulang dikasih mimpi. Tidak semua mimpi dari Tuhan. 100 mimpi belum tentu 1 dari Tuhan.
Kadang-kadang kalau kita sudah mengatakan semua mimpi dari Tuhan, setan bisa masuk. Akhirnya ada orang yang tidak mimpi, ngomong mimpi. Gereja jadi kacau balau. Jadi ya, mimpi itu harus sesuatu yang bersifat, saudara, ilahi. Tidak bisa hanya bersifat, saudara, duniawi atau sesuatu yang biasa-biasa. Karena itu penyataan Allah. Saudara, itu tidak bisa main-main. Dan kalau orang dapat visi, seperti orang Majus ini, kalau orang punya visi dari Tuhan, dia bukan mencari harta. Kalau orang punya visi, saudara, dia tidak mencari kedudukan. Orang kalau punya visi, saudara, dia pasti berkorban. Itu jelas. Contoh, kalau saudara tertarik kepada seseorang, pasti saudara berkorban. Kalau saudara mencari usaha, pasti berkorban. Apalagi visi dari Tuhan. Abraham punya visi, dia berkorban meninggalkan kotanya. Yusuf, saudara Yakub punya visi, dia meninggalkan semuanya. Yakub meninggalkan semuanya, Yusuf dijual. Saudara, visi itu, saudara, itu tidak mengandalkan apa yang kita punya. Tapi visi itu berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya kemudian dia saudara memberikan kepada Tuhan karena visi itu saudara berkorban memberi hidupnya kepada Allah. Tidak mencari apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan memberi pernyataan kepada dia. Pulang jalan lain melalui sebuah mimpi. Saudara, jadi jangan sembarangan saudara. Nanti kalau mimpinya aneh-aneh, ngomongnya aneh-aneh, disebarluaskan. Saudara belum tahu iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Harus hati-hati. Tapi ada. Kalau bilangan, saudara 12 kalau boleh, di luar konteks ya. Tadi sudah saya kirim materinya. Bilangan 12 ayat 5 dan 6. Ditambah satu ayat ini di luar. Saya akan cerita sedikit. Bilangan 12 ayat 5 dan 6. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Meriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ini masalah Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Yusuf ketika entah menyeraikan Maria, karena dia mengandung dari Roh Kudus, Yusuf ingin menceraikan dengan diam-diam, dan Yusuf orang yang tulus hatinya, maka Allah mencegah dia untuk menceraikannya. Dan dia datang dalam mimpi, Yusuf anak Daud, jangan kau menceraikan Maria, karena anak yang dikandung adalah, saudara, dari Roh Kudus, namanya Yesus, dia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ini pun kemudian dapat mimpi pulang lain. Setelah dapat harta benda emas, mur dan kemenyan, saudara, maka Tuhan masuk di dalam Yusuf, bermimpilah lagi dia. Bawalah anak itu ke satu negeri. Karena mau dibunuh oleh Herodes. Dia bawa dengan bekal dari Tuhan itu emas, mur dan kemenyan. Jadi Allah itu saudara sudah memberi sesuatu sebelum kita ini disuruh oleh Tuhan. Sehingga kita disuruh Tuhan jangan minta-minta lagi. Karena Allah sudah memberi terlebih dahulu. Diberi kesehatan, diberi waktu. Saudara, saya barusan ini kehilangan seorang teman baik gembala Gereja Bes Palangka. Umur 54, pendarahan di otak. Saudara, sebelum meninggal dia melihat Tuhan sambil tunjuk-tunjuk. Orang yang benar-benar ringan tangan. Orangnya kuat, saudara. Tulus benar-benar. Kalau saya berkata, aduh, saya kelupaan koper. Di mana Pak? Di mana Pak? Padahal pendeta. Saudara, diambil. Kalau ada barang ini, wah ini kok kebesaran, diangkat sendiri. Pokoknya ringan tangan, cepat kaki.
Dia tidak mau ada orang lain kerja. Dia ingin kerja. Saudara, di gereja tidak pernah, saudara, dia absen. Sampai saudara, iparnya dia, perusahaan besar. Saudara, pegang Mitsubishi, banyak dan sebagainya. Memberi 30 truk kepada dia untuk dikerjakan. Dikerjakan, semua dikembalikan kepada iparnya. Kamu nggak ngambil? Enggak. Iparnya tahu panggilan Tuhan. Saudara, tidak gampang hidup itu. Tidak mudah. Saudara, ringan tangan, cepat kaki. Saudara, tapi kita punya lain lagi. Kalau angkat-angkat kursi, ada yang ringan tangan. Ayo saya angkat, nggak apa-apa Pak, saya angkat Pak. Tapi ada yang hebat juga. Dia tidak ringan tangan, cepat kaki, mengalah. Ini yang hebat. Ini yang luar biasa. Ilmunya tinggi. Sudah Pak, kita ngalah biar mereka yang angkat Pak. Luar biasa. Orang seperti inilah karunia yang di atas karunia. Itu benar saudara, bahasanya benar. Kalau kita mau ada apa-apa, sudah Pak, kita ngalah biar dia yang angkat Pak. Gitu. Luar biasa saudara. Di dunia ini memang betul-betul. Kita ini ada karunia, ada di atas karunia juga, kita bingung. Jadi kita nggak tahu, ketulusan hati itu nomor 1. Sehingga Abimelek ketika dia hendak mengambil Sarah, istri daripada Abraham, karena Abraham pergi ke Gerar. Maka Sarah itu cantik, mau diambil oleh Raja Abimelek. Dan Abraham berkata, ini saudaraku. Dan memang dia saudara. Satu papa lain ibu. Saudara. Diambil Abimelek. Saudara, dijadikan istri. Malam hari Tuhan datang kepada Abimelek. Abimelek, kamu akan mati. Karena kamu mengambil istri seorang nabi. Loh, siapa Tuhan? Dalam mimpi. Sarah itu istrinya Nabi Abraham. Loh, dia ngomong di dalam mimpi. Dia ngomong saudaranya. Kembalikan. Dan dia harus berdoa untuk kamu supaya kamu tidak mati. Aku tidak berbohong Tuhan. Dia ngomong saudaranya. Justru aku tahu. Kamu tulus hati. Sehingga aku mencegah kamu supaya jangan berbuat dosa. Luar biasa enggak saudara? Orang tulus hati itu dicegah terus dari dosanya. Makanya itu juga kemurnian hati kita. Disinilah Allah duduk itu. Makanya visi mimpi itu tidak sembarangan. Saudara, itu diberikan orang yang khusus. Jahat sekali dipanggil Allah. Atau orang yang dikasih beban khusus. Tapi Allah berbicara itu kepada orang yang hatinya suci. Mungkin saudara pernah mengalami atau tidak, saya tidak tahu. Ini ada satu kisah di kota Surabaya. Seorang bapak-bapak ini, dan dia memang pengusaha emas cukup terbesar. Dia pernah naik mobil bawa emas berapa kilo. Ngantuk, supirnya ngantuk, nabrak teleler. Istrinya sopir mati. Supirnya enggak. Bapak ini terbalik, kepalanya di bawah, matanya kena semua, pecah semua, darah semua. Matanya keluar satu di sini nempel. Ini pecah semua. Dibawalah dia ke rumah sakit, istrinya sudah mati. Ya emasnya pasti ada hilang. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya rumah sakit nggak bisa ngatasin. Pagi-pagi dikirim pesawat terbang ke Singapura. Saya dipanggil, saya mendapatkan mimpi. Saya mimpi itu bapak ini masuk di kamar operasi. Setelah masuk nggak lama keluar. Setelah keluar saya lihat selang waktu bapak ini jalan sama saya misi ngelewati desa. Saudara, ngelewati desa. Jalan sendiri. Saya ngomong sama istrinya, sudah nggak usah pusing. Pasti selesai dan dia bisa jalan sendiri. Waktu dia sungguh nggak ada harapan. Semua pecah. Akhirnya hidup juga. Hidup juga, tapi tidak bisa lihat. Matanya hilang satu, yang satu sudah rusak. Dibawalah ke port, dibawa kemana-mana, namanya orang kaya. Semua dia bawa. Tidak ada harapan. Dia datang tidur di rumah saya. Saya bilang, saya lihat bapak jalan. 2 mata atau 1? Ya pasti saya lihat pokoknya bisa jalan. Gitu.
Akhirnya ketemu dokter biasa saja. Profesor nggak berani, karena pasti juga nggak mungkin lihat. Dokter biasa. Profesor ngomong, ini kan kesempatan kamu. Siapa tahu dia sembuh, kamu punya nama. Dan ternyata dokter dipilih Tuhan untuk menyembuhkan. Dan Bapak ini melihat dokter langsung punya nama terkenal, saudara, di Singapura. Nah, berjalannya waktu kurang lebih sudah 15 tahun mungkin. 15 tahun. Kemarin istrinya itu pakai kursi roda. Karena sakit badannya tidak bisa jalan, kaki gerak pun sulit, saudara. Kesakitan luar biasa. Dia pergi dokter sana, dokter sini, dokter sana, sampai ke Singapura itu 4 dokter yang terkenal. Dokter saraf, dokter tulang. Dokter yang top ngomong ini dioperasi punggung. Saudara, dokter yang satu berkata ini dioperasi di pinggul. Wah, bingung dia. Ini punggung, ini pinggul. Dan pergi ke rumah sakit lagi dokter profesor. Oh, ini dioperasi punggung. Aduh, bingung lagi. Dia tanya lagi, ini operasi pinggul. Bingung, saudara. 4 dokter berbeda semua. Termasuk yang ada di Indonesia. Bingung dia. Bingung gimana ya? Ini kesaksian beliau, saudara. Dia bingung sekali gimana ini ya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari hatinya dia. Kencang. Pada Bapak ini orang biasa, saudara. Dia bilang, operasi yang di pinggul supaya jalan. Operasi di pinggul. Operasi pinggul. Loh, aku kok dengar suara dari mana ini? Hatiku sang ngomong. Ini orang jujur, orang sudah umur 70 lebih, saudara. Akhirnya dia bilang, ini Tuhan ngomong. Operasi pinggul. Di antara 2 jalan yang harus dipilih. Dia ragu-ragu, dia tanya Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia. Akhirnya dioperasi pinggul. Dan kemudian setelah operasi, jalan normal. Saudara, Tuhan itu ada di dalam hatimu. Tidak sewaktu-waktu kau panggil dia bisa bicara. Karena kita bukan tuannya Tuhan, tapi kita hambanya. Tapi kalau kita bertanya kepada dia, mungkin gak dijawab, tapi dijawab mungkin dalam bentuk yang lain. Sebab itu mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita lihat tanda dan penyataan Allah. Tanda dan penyataan Allah. Bagaimana, saudara, kalau kita melihat seorang yang bernama Nebukadnezar, ketika dia mimpi, dia melihat sebuah patung yang besar, sampai dia dahsyat, dia patung besar, kepalanya dari emas, terus badannya sini dari perak, pinggangnya dari tembaga, kakinya dari besi campur tanah, gede tinggi, tembaga. Saudara, perak, tembaga, dia bingung. Dia ngomong begini, panggil semua ahli-ahli, terjemahkan mimpi saya. Orang tanya, mimpinya apa? Raja itu pinter. Enggak, kamu sih tahu mimpiku apa? Enggak mungkin, saudara. Mimpi itu bermacam-macam caranya. Wah, enggak bisa. Kalau aku cerita, kamu pasti bohong. Kalau kamu memang ahli, mimpinya apa dulu? Daniel muncul, Bapak, Raja mimpi ini toh, kaget. Ini kan. Artinya Raja itu adalah kepala emas akan memerintah. Setelah Raja itu akan kerajaan besar. Setelah itu kerajaan keras. Dan setelah itu ada kerajaan itu terakhir. Dan pada saat kerajaan terakhir, bukankah Raja melihat ada sebuah batu dari gunung yang bukan oleh perbuatan tangan manusia kecil menimpa kaki patung itu. Maka patung itu hancur, bukan, betul, berkeping-keping ditiup angin. Tapi batu itu menjadi gunung memenuhi seluruh bumi. Itulah kerajaan Allah yang akan dibangun pada saat Raja yang kerajaan keempat. Itulah Romawi. Dan batu itu bukan perbuatan tangan manusia, itulah Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu hari ini kita harus belajar tanda dan penyataan Allah. Kita nggak bicara mengenai kita, tapi kita bicara kelahiran Yesus. Yang penuh dengan hal-hal ilahi, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Karena itu Allah intervensi. Jadi saudara jangan terguncangkan di Natal ini.
dengan berbagai macam pandangan, Yesus tetap Tuhan. Dia itu adalah Allah. Bukan perbuatan tangan manusia. Saudara, kerajaannya akan memenuhi seluruh bumi. Itulah gereja Tuhan. Saudara, dari sinilah kita harus belajar. Makanya kekristenan waktu Natal ini kita tahu bahwa ini hal yang luar biasa. Jangan cuma merayakan Natal, Yesus lahir di dunia. Tapi sekarang merayakan Natal itu, saudara, adalah Yesus telah ada di dalam hati kita. Jangan bicara Yesus lahir di Bethlehem itu 2000 tahun yang lampau. Itu kita rayakan hari ini. Tetapi hari ini Yesus ada di dalam hati kita bukan sebagai bayi. Tapi Yesus ada di dalam hati kita sebagai Tuhan, pengendali atas hidup kita. Sehingga hidup kita bukan kita lagi tapi Kristus. Makanya dia berkata, sangkal dirimu dan pikul salib. Saudara, carilah kehendak Allah. Kata Yesus seperti itu. Makanya kita harus mematikan daging dan hawa nafsu kita. Karena bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan. Ketika Samuel hendak memilih mana yang dipilih Tuhan, dia memilih kurang lebih ada saudara-saudara Daud semua. Wah, ini gagah gede, bagus, hebat. Tuhan ngomong, jangan melihat rupa dan perawakan. Karena orang melihat rupa dan perawakan, Allah memilih melihat hati manusia. Dari ini nggak ada Tuhan, nggak ada. Dia tanya, masih adakah anakmu yang lain? Ada, tapi dia paling kecil mungkin. Dia ada di gurun, dia sebagai gembala saja. Coba panggil, imut-imut biasa, saudara kecil. Tuhan bilang, itu dia. Samuel bingung. Tetap dia sebagai hamba, dia mengurapinya. Karena Allah melihat hati manusia. Amin. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai saudara kena doktrin pandangan-pandangan. Dari banyak gereja punya pandangan semua, bukan salah. Tapi mereka mengambil dari ajaran Yesus. Lebih baik kita kembali ke ajaran Yesus. Amin. Termasuk berbahagialah, sangkalah dirimu. Ya, melekatlah kepada Allah, carilah Tuhan. Dan sebagainya itu perlu. Satu hari saudara, saya berjumpa dengan Tuhan. Saya ada di sebuah gedung besar. Saya lihat gedung itu sangat mewah sekali. Sangat mewah. Ketika saya lihat tuh, ada satu pintu. Dan pintu itu dijaga oleh seorang perempuan. Berbaju hitam, jas mondar-mandir. Pintunya mungkin cuma 1,5 meter atau 2 meter. Lebar, mondar-mandir. Saya lihat ada apa di pintu itu. Saya lihat ada apa. Kok fokus saya lihat situ. Tuhan ada di samping saya. Dia bilang, Bengki, kita masuk. Saya lihat Tuhan. Dan saya ditonton masuk. Ketika saya ditonton masuk, saya itu kelihatan perempuan ini pasti nyapa dong. Tapi perempuan itu tidak melihat kita. Hebat enggak, saudara? Dan pintu dibuka, dia tidak tahu kalau pintu dibuka. Kita masuk ruangan gede, mewah, megah. Satu ruangan, mungkin ukurannya 7x7 atau 8, pokoknya gede lah, saudara, kantor. Ada meja besar mewah, ada kursi, di belakangnya itu kaca semua, taman yang indah. Dan orang ini menghadap ke taman sambil berpikir. Kemudian Tuhan masuk, orang nggak tahu. Saudara, Tuhan tunjukkan, lihat di mejanya. Saya lihat nama gereja, nama pendeta, nama semua orang saya lihat. Terus di kotak sampahnya itu kertas banyak dibuang. Terus, sudah lihat semua, sudah. Kamu tahu siapa dia? Dia ini iblis yang mengatur, menaruh pikiran kepada banyak manusia. Pandangan, prinsip-prinsip maupun doktrin. Sehingga suami dan istri beda pendapat. Gereja beda doktrin. Semua orang beda pendapat. Semua berkelahi. Karena dia bukan membuat penyakit. Dia bukan membuat celaka. Dia hanya cuma membuat konsep di pikiran kita. Prinsip kepada istri, prinsip kepada suami, prinsip kepada menantu mertua, kepada anak-anak, kepada pendeta ke gereja-gereja, semua kepada jemaat, supaya mereka berkelahi semuanya karena beda prinsip.
Tuhan. Akhirnya Tuhan bawa keluar. Sudah keluar. Fengki. Itu iblis tingkat yang tinggi. Tuhan ajarkan kepada saya Efesus. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan prinsip-prinsip. Saudara. Pemerintahan maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, prinsipilitis. Saudara, jadi prinsip-prinsip. Kalau pemerintahan itu kan seperti DPR gitu loh. Membuat undang-undang. Bahwa kemudian penguasa itu menjalankan undang-undang. Saudara, kemudian penghulu udara, setan-setan. Kemudian di bawah setan-setan. Yang kita hadapi sekarang itu banyak setan kecil-kecil. Yang kita sudah pusing, saudara, bikin penyakit, bikin masalah. Belum penghulu yang bikin mujizat palsu, saudara. Belum lagi penguasa, seperti Daniel ketika berdoa, saudara. Maka Gabriel muncul, gak bisa karena ditahan oleh raja penguasa di udara. Sehingga Daniel, saudara, tinggal Gabriel berkata begini kepada Daniel. Waktu dia turun kepada Daniel. Daniel, ketika hari pertama engkau doa puasa, Allah telah menyuruh aku datang kepadamu. Tapi 21 hari aku ditahan oleh kerajaan Persia. Aku memanggil Mikael untuk berhadapan dengan dia. Itu berarti suatu kekuatan gede. Tapi yang terakhir itu licin. Sama seperti ular menipu Adam dan Hawa. Memutarbalikkan doktrin-doktrinnya. Dan itulah pendeta kena semua. Sehingga kita hari ini best blessing, back to Jesus teaching atau blessing in the spirit. Kita ada doktrin ikutin semua. Tapi kita kembali ke back to Jesus teaching. Kalau kita ikuti doktrin satu dukung kita, satu musuh kita. Kita ikut di sini, dan dukung kita, sana musuh kita. Kita ikut yang gereja besar, kaya, kita dikasih uang, yang sana musuhan. Kita kembali kepada Tuhan, kita tidak butuh dukungan dari pendeta-pendeta gereja besar. Kita ini hamba Tuhan. Makanya Tuhan suruh saya buka gereja ini. Jangan sama seperti gereja-gereja lain. Pak, kok enggak seperti gereja lain? Sama Tuhannya. Cuma kita ini belajar untuk menyatukan kembali ke ajaran Yesus. Kembali untuk punya karakter Kristus. Dan dikatakan bahwa Yesus itu hidup. Amin. Bukan cerita. Bukan satu doktrin. Bukan cuma pandangan agamawi. Oh, Yesus memang hidup ketemu sama murid. Tapi bisa enggak Yesus hidup dalam hidupmu? Kalau Yesus hidup dalam hidupmu, pasti engkau akan cari Tuhan. Engkau akan jaga hatimu dengan baik, Bapak Ibu. Banyak orang Yesus hidup, tapi gak mungkin bicara sama aku. Berarti dia percaya doktrinnya Yesus hidup. Tapi dalam kenyataan hidupnya, dia tidak yakin kalau Tuhan itu berkuasa atas pikirannya. Itulah doktrin prinsipilitis yang harus dibuang dalam pikiran kita. Sebab itu gereja itu perlu memuridkan. Saya kasih pada tinggal pandangan. Saudara, mau gedung yang megah, jemaat pasti banyak datang. Mau jemaat yang banyak, panggil acara-acara besar, pendeta besar semua, pasti banyak datang. Atau yang ketiga, saudara, manusia yang kita bangun, pemuridan, ini lama. Kalau kita bicara gedung, Yesus pernah menghadapi bait Allah. Dan dia tidak punya tempat. Dia kalah dengan banyak orang. Saudara, kalau jumlah jemaat Yesus kalah banyak. Karena orang Israel lebih percaya, saudara, kepada para imam ahli Taurat. Tapi Yesus memuridkan. Makanya gereja kita, Bapak Ibu Saudara, saudara bukan saya memuridkan. Semua orang harus memuridkan. Kalau memuridkan berarti semua orang turun tangan. Terutama jadilah murid Kristus terlebih dahulu. Bukan murid doktrin dari satu gereja. Saudara, tapi murid Yesus, gereja punya doktrin kita ambil kalau saudara di gereja sana. Tetapi jangan itu dipaksakan ke gereja lain, pasti berkelahi kita. Kita kembali untuk membuat perdamaian dan kasih kepada banyak orang. Amin. Karena semua punya jalan masing-masing, kita harus merangkul mereka kembali kepada Yesus. Karena Yesus juga mereka percaya. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Saudara, kita lihat hal yang ketiga. Lahirlah kerajaan surga. Tadi sudah saya singgung. Tapi ayatnya belum.
Kita lihat beberapa ayat yang terakhir ini. Daniel pasal 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, permimpilah Nebukadnezar karena ijtihad, itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lompat karena ada mimpi itu. Tapi tidak sebutkan mimpinya. Ayat 28. Dia panggil orang-orang kastim, orang-orang pandai semua untuk menerjemahkan mimpinya, tapi dia tidak memberitahu mimpinya. Orang nggak bisa semua akan dibunuh. Tapi Daniel muncul. Raja, jangan bunuh semua. Kalau engkau bunuh, aku juga kebunuh. Tunggu kasih waktu. Karena ada Allah di surga yang akan memberitahu mimpi raja itu apa dan artinya. Daniel itu dekat dengan Allah. Dia tetap disiplin 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Membuka pintunya di tengah kesibukannya sebagai Perdana Menteri. Apakah saudara punya komitmen disiplin kepada Allah? Bukan soal doanya, bukan menghadap Yerusalem, hatinya untuk Tuhan. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Kaget saudara dia. Yaitu tadi yang ngomong patung, kepalanya emas, dadanya semua lengannya itu dari perak. Pinggangnya dari tembaga, kaki duanya dari besi dan tanah. Kemudian muncullah sebuah batu menimpa patung itu. Dan kemudian patung itu hancur, berkeping-keping jadi debu, ditiup angin ke dunia, hilang semua. Tapi batu itu menjadi gunung yang besar memenuhi bumi. Itulah raja bahwa pada akhir zaman Allah akan mendirikan kerajaannya. Yang tidak akan binasa. Jangan sampai kita binasa karena doktrin yang berbeda. Makanya kita ada doa Bapak kami, ada baptisan selam maupun percik, karena semua itu ada. Yang penting dalam nama Tuhan. Saudara, memang kita utama selam, tetapi tetap kalau ada masalah persoalan yang menghalangi saudara, kita bisa percik juga. Kita tidak mau ribut-ribut dengan semua gereja dengan pandangan berbeda. Kita kembali ke ajaran Yesus. Makanya kita harus punya karakter Kristus. Ciptakan perdamaian dan kesatuan sehingga orang lihat saudara ini walaupun gereja walaupun tidak besar tapi rukun, bersatu, damai, hidup sesuai visi. Itu penting, jaga omongan. Jaga omongan. Karena orang kalau dititipi duit saudara, kenapa? Berkurang. Baliknya, kalau dititipi omongan bertambah. Betul ya? Nah. Jangan titip duit, pasti kurang baliknya. Ayat 39 dan 40. 39 40. Tetapi sesudah Tuanku yang dipatung itu, kepalanya, akan muncul kerajaan, satu kerajaan lain, yaitu kerajaan Media Persia. Yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Alexander the Great, kerajaan Yunani Makedonia. Terus 40. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur lululantakan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan lulukan semuanya. Itu kerajaan Romawi. Pertama didirikan, Yesus lahir saat itu. Kita lihat. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat tadi. Yang keras sudah. Lompat ayatnya ke-44, langsung tadi sudah saya terangkan. Tetapi pada zaman raja-raja 4 itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, itu gereja. Jangan sampai dipecah belah, berkelahi. Gara-gara pandangan salah, masing-masing orang punya pandangan beda. Suami mau cari istri modelnya tidak sama semua. Ada yang senang tinggi, ada yang senang putih, ada yang senang ini, ada yang senang rambut ikal, betul nggak? Ada yang senang matanya yang besar, ada yang mata sipit, ada kulit halus, betul nggak saudara? Ada yang suka kertas gosok, cari muka yang kasar. Masing-masing itu punya pandangan berbeda, makanya Tuhan kasih kita muka berbeda. Supaya cari orang yang cocok dengan muka kita yang senang, gitu saudara. Saudara kalau senang terlalu banyak orang, itu bahaya. Terus,
Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, Yesus lahir dari Roh Kudus, bukan tangan manusia. Sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan perempukan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Banyak mimpi nggak dapat dipercaya. Jangan sampai gereja kita nanti dikacaukan oleh semua orang punya mimpi berbeda. Nanti satu mimpi, Pak saya mimpi, katanya Tuhan nggak usah ke gereja lagi, luar biasa. Benar saudara, ada orang lagi, Pak saya bermimpi, apa? Saya harus punya istri 4 supaya keturunan banyak, luar biasa juga ini. Repot saudara. Pak suruh Tuhan, saya tidak boleh disuruh Tuhan mimpi, puasa 1 tahun tidak makan minum. Ya tinggal kita beli peti mati aja. Harus dikoreksi semuanya. Amin. Kita lihat. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Bayangin. Juga ditintakan mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Gak usah khawatir. Tuhan kita paling benar. Amin. Dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Terakhir saudara, sambil bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Belajar menjadi orang yang bijaksana. Itu ada karakter Kristus minggu keempat. Saudara, hari ini apa yang tertulis orang-orang yang hebat pasti punya karakter yang hebat di dalamnya. Sebab itu kalau engkau belajar karakter Kristus 27, saya yakin itulah akhir zaman yang Tuhan mau. Bukan pengetahuan, tapi adalah bukan cuma tahu Tuhan, tetapi apakah Tuhan ada dalam hidup saudara hari ini. Mari saudara, engkau diberi waktu kesempatan untuk mengembalikan imanmu kepada Tuhan. Segala pandanganmu yang berbeda, suami istri, keluarga-keluarga, semuanya. Mungkin semua gereja dengan gereja satu dengan lain pasti berbeda. Semua pendeta satu dengan pasti berbeda. Tidak ada pun yang sama, tetapi tetap satu di dalam Tuhan. Sebab itu jangan melihat perbedaan, tapi satukan di dalam ajaran Yesus. Dan satukan melalui karakter Kristus yang ada pada kita hari ini. Engkau bukan membuat satu gedung yang megah, itu kalau Tuhan izinkan. Bukan jemaat yang banyak, itu kalau Tuhan berikan. Tapi yang pasti engkau harus menjadikan dirimu sebagai murid Yesus. Dan engkau harus memuridkan yang lain. Kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan-Mu selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita.
dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku.